Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera, terutama di wilayah Aceh tentunya, yang juga berkaitan dengan relawan di tengah bencana. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu seorang relawan yang bernama Bang Rahmat Maulizar. Selamat datang Bang, bagaimana kabarnya? Terima kasih, kabar baik Bu. Oke, Alhamdulillah Bang. Nah kira-kira Bang, kami mau bertanya terkait dengan perjalanan yang sudah Abang lakukan selama menjadi relawan. Nah kira-kira bagaimana awal mula, latar belakang apa sih yang menggerakkan hati Abang sendiri untuk bisa menjadi relawan? Ya, jadi saya merasa dari Melabuh. Saya juga dulu pernah menjadi korban tsunami di 2004. Dan hari ini penderitaan banjir bandang, korban banjir bandang sana pernah kami rasakan pada saat tsunami. Dan sudah saatnya kita membantu warga-warga yang terdampak korban banjir tadi. Mereka hilang harta benda, hilang rumah. Saya hanya punya waktu dan tenaga. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana terkait dengan donasi yang diberikan itu didapat dari mana? Ya, tentunya kita relawan harus modal besar adalah modal kepercayaan oleh masyarakat. Nah, saya bukan hari ini saja membantu masyarakat, tapi dari tahun 2013, 2014, 2016, 2018 hingga sekarang. 2013 itu saya sempat membantu warga Sendabung, Karo, Sumatera Utara. Terus saya membawa bantuan dari Perdonasi para dermawan. Setelah itu saya 2016 membantu warga PD Jaya, gempa. Dan 2018 sempat saya berangkat ke Sulawesi Tengah. Waktu itu gempa, Palu, Nepesi, tanah bergerak. Saya sempat sana 3 minggu membawa bantuan juga dari Aceh. Dan hari ini 26 November, banjir bandang yang terparah di beberapa wilayah di Aceh, tergerak hati saya. Dan 2 Desember, setelah 4 hari 5 hari itu saya membantu wilayah saya sendiri dulu di Aceh Barat, di Kecamatan Pantai Cermen. Berarti diawali dari daerah sendiri terlebih dahulu. Iya. Dan setelah itu bantuan terus berdatangan, donasi kepercayaan masyarakat dititip ke saya. Saya menggerakkan bantuan ini menuju ke Betung Menggalang dan satu kabupaten namanya Aceh Tengah tidak bisa diterobos karena jembatan putus. Kami terpaksa menaiki perahu untuk membawa bantuan ke Aceh Tengah dengan cara memikul goni. Di dalamnya sudah ada mie, ada pok mie dan pok pampers. Kami mencoba setelah jebrang. Kami meminta pinjam kereta sepeda motor warga. Nah, alhamdulillah masyarakat Betung Menggalang memberikan Honda sepeda motor. Saya ditemani oleh Bang Raja Umar, Bang Pasipi yang luar biasa. Kami melusuri dan kerobos ada beberapa titik jalan sana longsor. Kami coba lewati semangat tadi. Dan akhirnya di tengah perjalanan hutan, Honda kami jim. Dan kami dorong hujan waktu itu, semangat kami untuk membantu masyarakat Aceh Tengah tetap menyala. Dan kami jalan kaki sekitar 7 kilo, waktunya hampir 4 jam. Maghrib kami sudah sampai di perkampungan di namanya Tanda Dapet, Kecamatan Selala. Setelah hari itu kami menginap malam di rumah warga. Kebetulan di sana ada keluarga angkat saya, keluarga yang selesai operasi bibir sumi menjadi persaudaraan. Kami diinapkan. Dan kami besok harinya melanjut ke titik terakhir di Blangkumur namanya. Di Blangkumur itu bantuan yang dibawa kami naik rakit yang menuju ke desa tersebut karena terendam. Dan sana turun masyarakat dari Rusi Antara, dari Angkut untuk mencari beras, mencari indomie, bekal makanan. Karena hari itu Bu, hari kelima itu masyarakat di sana sudah lapar. Bayangkan Bu, mie 1 intan tuh berubut. Bayangkan Bu, pampers yang kami bawa itu berubut. Itulah kasihan kali masyarakat sana. Berarti sudah 5 hari pun masih belum tersalurkan bantuan secara merata ya? Belum helikopter belum ada waktu itu. Masyarakat masih mencari minyak, turun dari bencana, turun ke Selala, turun kota Merembe, berbondong-bondong Bu.
kasihan kan di hari itu, Bu. Berarti memang sangat menarik ya, saudara. Ternyata memang untuk bisa menggerakkan hati dan menjadi relawan secara sukarela itu memang berawal dari rasa yang sudah pernah dialami sebelumnya. Dan ternyata memang untuk menjadi relawan ini bukanlah hal yang mudah dan bukan pertama kali juga ya. Ya. Dan kemudian juga lalu bagaimana terkait dengan distribusi bantuan yang memang dilakukan perjalanannya bersama dengan jurnalis Kompas TV juga, Bang Raja Umar. Nah, kira-kira bagaimana lika-liku perjalanan yang sudah dilalui? Tapi alhamdulillah kami ada kepuasan hati, kepuasan batin. Kami satu-satunya di hari kelima itu melorobos antara Betung Megalang ke Takengon. Tapi hari ini alhamdulillah banyak masyarakat, relawan yang menjumpai keluarganya, masyarakatnya di sana, atau relawan yang membawa bantuan. Hari ini sudah tersalurkan. Satu-satunya akses jalan menuju Takengon dari Cempaka ke Takengon atau Birun Takengon itu hanya di Betung Mengalang. Dan hari ini banyak bantuan masuk lewat Betung Mengalang menuju ke Takengon, Bu. Apalagi sekarang sudah bisa lewat roda 2 dan sudah ada jembatan darurat. Jadi ini semoga menjadi amal jariah. Oke, baik. Nah, lalu untuk penyaluran bantuannya sendiri, apakah harus melalui posko terlebih dahulu atau langsung ke tangan korban? Ya, kami ada ide sendiri, ada saran sendiri. Kami bantuan tidak menitipkan di posko. Karena kenapa? Kalau titip di posko pasti mempunyai proses panjang. Takutnya tidak tersalurkan dengan bukan merata tidak ya? tersalurkan, mungkin tersalurkan tapi agak lambat. Tapi kami mempunyai cara sendiri, bantuan sudah kami packing, sudah kami paketkan ke dalam plastik, itu kami bagikan ke masyarakat korban dampak yang di pinggir jalan atau yang sudah di depan tenda, lebih bermanfaat langsung. Karena para donatur juga berharap bantuan yang diberikan hari ini langsung bisa dinikmati, bisa dimakan. Oke, baik. Nah, sebentar lagi kita akan langsung juga bertanya, kira-kira penyaluran bantuan yang sebanyak itu disalurkan secara mandiri atau memang melalui komunitas. Dan sebentar lagi kita akan langsung memulainya. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Aceh. Ya baik, terima kasih saudara, masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, tentunya masih membahas terkait dengan relawan di tengah bencana bersama dengan Bang Rahmat Maulizat. Nah Bang, terkait dengan penyaluran bantuan logistik kepada para korban banjir bandang dan juga tanah longsor ini, Abang kan pertama kali nyampe di tempat kemudian juga menyalurkan bantuan. Kira-kira bagaimana respon masyarakat di sana? Karena di saat itu mengingat bantuannya masih sangat minim untuk bisa tersalurkan. Ya, kita datang memang tujuannya ke desa Urisolen yang terdampak parah. Dan memang korban banjir bandang yang di Urisolen perdesaan ini memang berharap bantuan kita semua. Dan kami datang ke sana dengan membawa logistik, indomie, beras, telur, dan bahan logistik lainnya. Itu mereka datang seperti ada malaikat katanya. Jadinya pertolongan itu mereka itu sangat lapar dan terharu dengan kedatangan kita dari membawa logistik hingga kita lewati rintangan yang jalan yang cukup ekstrim ini. Dan mereka berpelukan kami dengan korban banjir, tenang dan bermanfaat bantuan itu. Tentunya perasaan haru biru yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat itu tentu sangatlah dirasakan ya pada saat itu. Lalu bagaimana kondisi mereka di sana dengan keadaan mereka yang serba terbatas, kemudian juga rumah yang sudah tenggelam, diendap oleh lumpur, mereka di mana tidurnya?
Mereka tidurnya mungkin bisa di tenda waktu itu, di tenda. Karena mereka bisa beristirahat saat malam. Mereka yang penting anak yang diutamakan, ya, dibuat tenda, dibuat apa untuk bisa istirahat. Dan hari itu memang makanannya sangat menipis, belum ada bantuan. Dengan ada yang datang bantuan yang kita bawa tadi, mereka bisa tercukupi untuk beberapa hari. Lalu, sangat sedih. Kondisi di sana yang terdampak tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga ada anak-anak. Ya. Apakah terlihat bagaimana trauma yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di sana? Ya, trauma sangat besar anak-anaknya ya. Apalagi dia mungkin tidak pernah merasakan. Ya, tapi kita datang menghibur anak-anak tadi. Lalu berdasarkan dari informasi yang kami dapat juga di sana ada sejumlah wanita hamil dan juga menyusui. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan keadaan yang serba terbatas di sana? Namanya mereka korban, jadi harus menyesuaikan mungkin. Dan ibu hamil tadi kita sudah ke konsulen bidan setempat. Itu ada di Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Semiang. Ibu hamil ini sedang menunggu hari melahirkan. Diperkirakan mungkin di awal tahun ini, awal bulan depan nanti melahirkan, dan membutuhkan pertolongan kita semua, tentunya medis. Semoga ibu hamil tadi ini aman dan sehat selalu ya. Yang ada para dermawan mungkin ke depan dalam waktu dekat ini bisa membawa peralatan pokok bayi dan kelengkapan bayi lah, dan menolong si ibu hamil tadi untuk melahirkan. Lalu apakah ada pesan yang disampaikan dari para korban banjir yang berada di sana, para pengungsi, terkait dengan bantuan dari pemerintah yang masih lambat? Ya, saya selalu edukasi ke masyarakat sana, tetap semangat dan selalu berdoa. Kita berharap pemerintah pusat untuk menetapkan bencana nasional. Karena kenapa? Kalau pemerintah di daerah mungkin tidak memadai ala kadar, tapi ini harus pusat yang membantunya, Bu. Karena keadaan di daerah yang di dampak banjir sana sangat khawatir kita, dari sumber air bersih yang kurang, dan kita khawatirkan kesehatannya. Dan kemarin saya lihat anak-anak sudah mulai gatal. Dengan kondisi yang tergenang air dan juga lumpur yang berkisar ketebalan itu antara 30 sampai dengan 50 cm, tentu pasti kebutuhan sanitasi semakin dibutuhkan pada saat itu. Nah, lalu kira-kira dari Bang Baulizar sendiri nih, apakah ada pesan kepada pemerintah untuk bisa dipercepat bantuan logistik yang masuk? Ya, kita berharap pada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden, agar menetapkan bencana nasional ini yang diminta oleh semua kalangan. Kenapa? Semua yang kebutuhan di lokasi dampak bencana itu terpenuhi. Dari sumber airnya, dari hunian sementara, dari pakaian, dari anak-anak tadi kita selamatkan masa pendidikannya. Dan ini tentu perlu pemerintah harus serius ya dalam menangani. Karena waktu itu kita pernah dari tsunami itu, kalau masuk bantuan dari luar negeri itu cepat ditangani. Dan mereka membagikan per wilayah. NGO ini, negara ini terbangun cepat, 3 tahun selesai. Tapi kalau ini bencana nasional tidak ditetapkan di Aceh, saya rasa pesimis. Mungkin 5 tahun, 7 tahun nggak selesai turun jalan jembatan. Nah, bagaimana nasib masyarakat Aceh ke depannya? Berarti harapannya lebih ke keseriusan dari pemerintah dalam menangani bencana, kalau bisa seminimal mungkin untuk dapat menetapkan bencana nasional. Nah, mengingat dan juga kita berbicara terkait dengan donasi, nah kira-kira bagaimana mekanisme dari donasi itu sendiri? Karena dari
Bang Rahmat Maulizar sendiri itu melakukan distribusi bantuan sebagai relawan itu ke beberapa daerah ya. Tadi juga ada Melaboh, kemudian juga Nagan Raya, dan sejalan juga langsung ke wilayah Aceh Tengah. Nah, kemudian selanjutnya di wilayah Gayo Luwes dan juga Aceh Tamiang, kira-kira gimana Bang? Mungkin bisa diceritakan. Terkait donasi tadi. Iya, maksudnya donasi yang disalurkan itu didapat dari mana, Oh, ya. kemudian juga apakah harus dikumpulkan dari semua daerah kemudian baru disalurkan atau per tahap? Kalau saya melakukan aksi donasi ini baru wilayah. Kalau sudah terkumpulkan untuk wilayah ini, kita salurkan terus. Kita tidak lama-lama untuk menyalurkan. Seperti di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Tamiang. Karena apa yang kita bawa ini bisa bermanfaat langsung untuk korban banjir bandang. Yang bisa dimanfaatkan langsung bantuannya. Berarti atas dasar dari kepercayaan sejumlah masyarakat, kemudian juga diamanahkan kepada Bang Rahmat Maulizar, kemudian langsung disalurkan door to door. Door to door ke masyarakat setempat. Oke, lalu bagaimana cerita dari Bang Rahmat sendiri terkait dengan perjalanan bahkan sampai ke wilayah terisolir khususnya di Gayo Luwes? Ya, memang perjuangan yang luar biasa, Bu. Satu-satunya jalan aksesnya dari 4 wilayah tadi, dari Lokop ke Aceh Timur ke Blangkejereng, dari Takengon ke Blangkejereng, Cacaneng ke Blangkejereng, atau Blangkejereng ke Babahrot. Hanya satu akses yang bisa lewati melalui Babahrot. Dan itu memang perjalanannya sangat cerdas, sangat ekstrim, sangat berhati-hati. Ya, bantuannya tidak boleh melebihi kapasitas muatan mobil. Karena takut nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh, oke. Berarti terkait dengan penyaluran bantuan di tengah gencar-gencarnya masyarakat yang terdampak membutuhkan logistik yang banyak, namun juga harus dibatasi karena muatan yang tidak terlalu memadai ya. Iya, karena kita harus memaksimalkan juga melihat kondisi lapangan juga ya. Jangan kita mengambil risiko. Oke, baik. Nanti sebentar lagi kita akan juga membahas terkait dengan perjalanan dari Bang Rahmat Maulizar selaku relawan di tengah bencana ini, khususnya ke Aceh Tamiang. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Aceh. Terima kasih saudara, kembali lagi bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan relawan di tengah bencana bersama Bang Rahmat Maulizar. Nah, kira-kira Bang, bagaimana bisa diceritakan terkait dengan penyaluran bantuan ke daerah terisolir di Aceh Tamiang? Ya, banyak rintangan ya. Yang kita bawa bantuan tadi, kita sudah ke daerah penanaman. Memang untuk menuju ke lokasi terisolir itu sangat membutuhkan waktu dan perjuangan yang luar biasa. Karena bantuan dari darat kita bawa hingga menaiki perahu tadi untuk mencapai ke desa tersebut. Tentu resikonya sangat besar dengan menggunakan perahu, apalagi di tengah bencana yang listrik juga padam, kemudian juga keterbatasan jaringan dan juga air bersih. Kira-kira bagaimana itu perjalanannya, Bang? Ya, karena kita tumpangi perahu tadi, kita harus maksimalkan juga bantuannya. Kita sebenarnya bawa banyak bantuan, naiki perahu tadi, karena kapasitas muatan perahu tadi terbatas. Ya, kita bawa 50 paket untuk di desa Sukumur tadi. Dan hanya penumpang dibatasi 4 orang. Penumpang hanya dibatasi 4 orang. Lalu apakah ada dikenakan biaya sejauh ini? Enggak, masyarakatnya sangat baik. Sangat kooperatif tentunya ya. Iya. Lalu untuk masyarakatnya sendiri, bagaimana keadaan mereka di sana? Apakah sama dengan masyarakat yang terdampak banjir ya di daerah lain?
Kalau di Aceh Semiang itu sangat sayang kali karena itu yang paling parah banjir bandangnya. Itu bisa kita katakan tsunami kedua setelah 2004. Karena di sana Bu hanya masjid tinggal, hanya rumah ibadah yang tinggal sana. Rumah-rumah terhapus oleh banjir bandang, disapu semua. Hanya tinggal beberapa unit rumah saja. Ini karena agak kasihan rumah di pohon tadi di bawahnya rumah terhantam. Lalu kebutuhan untuk mereka sendiri jangankan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya, untuk melanjutkan hidup mereka aja itu mungkin agak memang susah gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk kebutuhan jenis logistik ataupun bantuan yang disalurkan? Apakah hanya berupa makanan atau mungkin juga ada logistik lainnya? Ya, untuk kita salurkan kemarin logistik logistik sembako dan ini masyarakat sana, korban tempat sana sangat membutuhkan peralatan dapur. Peralatan dapur. Karena peralatan dapur seperti ember, gelas, piring, dan wajan, kelambu. Karena kan kelambu sana banyak nyamuk ya. Perlengkapan tidur juga berarti. Perlengkapan tidur, tikar, alas tidur, bantal. Karena itu dibutuhkan saat ini di minggu keempat ya, pasca banjir bandang. Karena mereka mengharapkan bantuannya itu sekarang, peralatan dapur, perlengkapan tidur. Berarti sejauh ini kalau di awal-awal terkena banjir bandang ataupun tanah longsor, itu dibutuhkan makanan terlebih dahulu. Namun seiring berjalannya waktu kebutuhan semakin meningkat, yaitu juga ada perlengkapan dapur, mengingat ada posko dapur umum, kemudian juga perlengkapan tidur untuk mereka, dan juga sejauh ini untuk logistik makanan yang didistribusikan sendiri itu dalam bentuk apa? Apakah hanya mie instan atau yang lain sebagainya? Kita juga selain mie instan, telur, kita membawa juga snack roti. Snack roti untuk susu anak-anak ya. Dan hari Kamis ini besok lusa saya berangkat ke Aceh Tengah dengan membawa ikan tongkol sumbangan dari pedagang ikan Melabuh sebanyak 3 pipa dan beras 1,5 ton sumbangan dari masyarakat. Kita akan membawa langsung ke Aceh Tengah dan Melemria. Karena kenapa? Selama ini saya lihat banyak telur Indomie diberikan ke korban banjir. Tapi butuh juga protein makanan bergizi dan itu ikan, ayam. Ya, itu harus kita pikirkan juga ya untuk makanan bergizinya. Berarti donasi yang didistribusikan ataupun yang diamanahkan kepada Bang Rahmat sendiri itu tidak mesti berupa uang ya, tapi boleh dalam bentuk apa saja, Bang? Baik itu berupa peralatan dapur, perlengkapan tidur, perlengkapan sholat, dan juga makanan yang beraneka ragam berarti ya, Bang? Iya. Oke, nah terkait dengan hal tersebut, bagaimana mekanisme donasi yang dapat dititipkan kepada Bang Rahmat? Ya, kita namanya menerima sumbangan masyarakat, apapun itu kita terima. Dan yang ada di daerah terdekat mungkin bisa membantu sembako, atau kita jemput sembakonya ke rumahnya. Oh, boleh dijemput juga bisa berarti? Bisa jemput daerah terdekat. Atau yang jauh dari tempat tinggal saya, mungkin ada yang menitip uang, dan uang itu saya langsung belanjakan kebutuhan para pengungsi tadi. Oh, oke. Mungkin boleh disertakan juga dengan alamatnya, Bang. Mungkin dari saya sendiri juga bakal donasi juga nih ke Bang Rahmat. Karena saya berasal dari Melabuh, mungkin bisa nanti ke rekening, bisa ke BSI, nanti ada di poster. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan, kita selalu men-share, mendokumentasikan kepada donatur tadi dan semua masyarakat. Karena kenapa? Ini amanah yang diberikan ini sangat luar biasa. Dan kepercayaan ini harus kita jaga. Oke, baik. Nah, terkait juga selain dari donasi yang nantinya akan dititipkan kepada Bang Rahmat Maulizar, boleh diceritakan sedikit lagi kira-kira ke desa mana saja dan ada berapa desa yang disalurkan bantuan-bantuan logistik ini saat berada di Aceh Tamiang? Ya, di Aceh Tamiang itu kita ada di Kecamatan Sekerak, Desa Sunjing, Desa Lubuk Siduk, Desa Sekumur,
di Kecamatan Bandar Pusaka ada desa pengidam. Dan desa-desa lainnya kita hanya melewati, hanya memberikan ala kadar, tapi kita fokus tadi di daerah Solo-Solir. Berarti fokusnya memang daerah terisolir gitu ya. Karena memang mengingat logistik yang diturunkan ataupun yang disalurkan kepada masyarakat itu biasa hanya di satu posko utama di daerah dan tersebut. ada masjid di Lubuk Sidup nggak punya genset. Udah hari 4 kali Jumat sholat, 3 kali Jumat sholat di desa tetangga. Tapi setelah kita menyerahkan genset Jumat kemarin perdana desa Lubuk Sidup berkumandang azan. Wah, luar biasa sekali, ternyata memang hal yang dibutuhkan pada masyarakat di sana tidak hanya berupa pakaian, kemudian juga makanan, tetapi juga listrik yang juga sangat dibutuhkan di daerah terisolir. Nah harapannya nih Bang, karena abang sendiri sudah melakukan penyaluran bantuan, bahkan sebagai relawan itu turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di lapangan yang juga pengungsi sedang rasakan. Apa harapannya kepada pemerintah supaya hal ini bisa segera teratasi? Ya, yang pertama harapannya mereka segera diberikan ke rumah hunian sementara untuk mendapatkan fasilitas mereka beristirahat dan MCK-nya, air bersihnya, serta makanan yang bergizi dan kesehatan paling utama, Bu. Anak-anak ini banyak kan, sudah mulai gatal-gatal karena sudah sebulan pasca banjir ini. Semoga ini difokuskan oleh pemerintah. Berarti sama-sama berharap agar dapat dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Dan kita juga mendoakan semua relawan yang terlibat di lokasi banjir bandang, ya doakan mereka sehat dan terus membantu masyarakat. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Rahmat Nolizar yang sudah bersedia berhadir di studio Kompas TV Aceh untuk dapat membagikan ceritanya berkaitan dengan pengalaman menjadi relawan di tengah bencana banjir dan tanah longsor khususnya ada di Provinsi Aceh. Nah saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh pada hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlisan, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.